Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi kali ini. Baik, kali ini kita akan mendiskusikan sebuah isu penting yang akan kita tonton nanti bersama-sama. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Wina Sri Agustiana dari Latsar CPNS Angkatan 2 NDH 15. Saya Muhammad Syahid Afgan, NDH 06, kelompok 1B. Nama saya Ruhama Ayuning Dina, NDH 23, kelompok 1B. Baik, selanjutnya pertama-tama kita akan menonton dulu cuplikan berita ya yang happening terjadi. Kita lihat dulu ya videonya. Oke, pemerhati 93,1 FM Radio Suara Perintis, mari kita dengarkan sebuah lagu. My City, My Radio, Jack Krem luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sukandar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, ingin menyampaikan bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pelayanan publik dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini pemerintah Kota Sukabumi sedang berfokus pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita sebut SPBE. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pengembangan SPBE di Kota Sukabumi ini menjadi lebih cepat dengan adanya inovasi dari BPKPD, yaitu pengembangan yang namanya Portal Origin, sebuah sistem informasi yang mengintegrasikan semua transaksi pendapatan daerah. Sekarang untuk seluruh warga Kota Sukabumi yang ingin melakukan transaksi keuangan daerah yang berkaitan dengan pemerintah daerah menjadi lebih mudah. Kunjungi saja website resmi kami di sukabumikota.go.id, kemudian buka jendela BPKPD, kemudian klik link Portal Origin. Begitu saja, insya Allah akan lebih mudah. Demikian, sekali lagi selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi video tentang isu yang lagi happening nih, Kang. Teteh, Lanjut saja ya dari saya mungkin. mangga. Eh, eh, yang pertama, kita telah saksikan di video tersebut telah peluncuran portal Origin sekitar 2 tahun yang lalu. Hmm. Pertama-tama saya ingin mendengarkan pandangan dari berbagai sisi, baik dari Teh Wina ataupun Teh Alma. Mangga kepada Teh Wina terlebih dahulu. Oke, baik Kang. Jadi mungkin kalau dari sisi saya melihat kalau adanya portal Origin ini sih sebenarnya membuka peluang yang besar ya untuk digitalisasi layanan. Cuman saya lihat ini ada tantangan juga di dalam manajemen ASN-nya. Karena tidak semua pegawai memiliki kompetensi digital. Padahal konsep Smart ASN menurut kita itu adalah ASN yang lincah, adaptif, dan berbasis data. Itu sih, Kang. Betul sekali, Teh Wina. Dalam manajemen ASN ini juga ada 3 tantangan utama. Salah satunya adalah kompetensi digital ASN yang masih beragam. Yang kedua, koordinasi antar dinas belum optimal. Yang ketiga, integrasi data belum sepenuhnya berjalan. Sedangkan untuk menuju smart government ini, layanan publik harus cepat, transparan, dan juga terintegrasi. Baik, Kang Afgan. Kalau boleh saya menambahkan ya, Kang. Mungkin dari pendapat saya ya, kehadiran portal ini sebenarnya membantu ya, sangat membantu masyarakat. Misalnya untuk pengajuan izin usaha dan akses data UMKM, prosesnya memang lebih mudah gitu. Tapi saya sering mendengar nih keluhan soal lambatnya respon ASN dan data yang tidak sinkron.
antar instansi gitu. Jadi ini membuat masyarakat harus bolak-balik gitu. Padahal kan konsepnya harusnya cukup sekali klik aja gitu. Memang betul, Teh Alma. Ya, itu kenapa kita harus memperbaiki sistem manajemen ASN ini. Portal ini hanya efektif kalau kita sebagai ASN yang menjalankannya punya kompetensi dalam pola pikir digital. Kita juga harus mendorong budaya kerja berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Nah, itu saya setuju kan, tapi kayaknya masalahnya bukan hanya di kompetensi ASN-nya nih. Ada juga kendala anggaran dan infrastruktur juga nih. Misalnya, nggak semua dinas punya perangkat memadai dan koneksi jaringan di beberapa wilayah itu masih terbatas nih, Kak. Nah, selain itu, pelatihan ASN juga seringkali hanya formalitas aja, padahal kita butuh training berbasis praktek juga. Ya, Teh Wina, kalau boleh jujur, dari sisi masyarakat kadang masih merasa kurang dilibatkan gitu. Masyarakat kan ingin tahu perkembangan layanan publik ya, tapi informasinya kurang transparan. Padahal kalau pemerintah mau terbuka, masyarakat juga siap memberikan masukan. Apalagi di era smart governance ini, seharusnya komunikasi dua arah lebih diperkuat. Catatan bagus ya dari Teh Alma. Yang perlu kita tahu juga dalam smart government ini, salah satu pilar penting adalah partisipasi masyarakat. Kita sedang menyiapkan fitur feedback online juga di portal Origin ini yang seperti di video tadi kita lihat, agar warga bisa langsung memberikan saran ataupun laporan. Nah, kalau boleh usul nih Kang, saya pikir nih kita perlu membuat roadmap pengembangan Smart ASN nih. Misalnya tahun pertama fokus pada pelatihan kompetensi digital dulu. Terus ke tahun keduanya itu integrasi data antar dinas. Tahun ketiga nih optimalisasi pelayanan publik berbasis AI. Nah, dengan begitu ada target yang jelas nih yang bisa diukur. Ya, saya setuju Teh Wina. Tapi jangan lupa juga, Kang, kepada masyarakat harus diberikan edukasi digital. Banyak pelaku UMKM belum tahu cara menggunakan portal ini kalau hanya ASN yang dilatih, sementara warganya nggak paham, itu layanan nggak akan maksimal sih. Betul banget sih. Salah satunya mungkin yang harus dilakukan yaitu bekerjasama dengan Diskoperindak untuk melakukan bimbingan teknis bagi para pelaku usaha, sekaligus meningkatkan literasi digital untuk masyarakat juga. Prinsipnya smart government bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya kerja ASN dan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya keberhasilan smart governance di Kota Sukabumi ini bergantung pada tiga hal ya. Yang pertama, peningkatan kompetensi ASN melalui manajemen ASN berbasis smart ASN. Yang kedua, integrasi teknologi dan data lewat portal Origin. Yang ketiga, kolaborasi aktif dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Baik. Nah, kalau menurut pandangan saya, pasti masyarakat siap mendukung, asalkan pemerintahnya harus terus meningkatkan transparansi dan memberikan pendampingan. Baik, terima kasih semuanya. Masukan semua dari Teh Alma dan Teh Win ini merupakan rekomendasi kebijakan yang seperti di video tersebut. Mari sama-sama kita wujudkan smart government yang inklusif, efektif, dan berorientasi pelayanan publik. Kelompok satu, Kelompok satu, Kelompok satu, semangat! mewujudkan. smart governance.